Umat Tuhan, tiba saatnya kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih dan Maha Besar, dalam kemuliaan dan kasih-Mu kami kembali dalam peribadahan minggu ini. Dan saatnya kami akan melayankan firman Tuhan. Kami memerlukan Roh-Mu yang kudus untuk menuntun kami. Tolong kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami memahami firman-Mu dan dapat menjadi pelaku-pelakunya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Jemaat Tuhan, firman pada minggu ini terambil dari Mazmur 34. Mazmur 34 ayat yang pertama sampai dengan ke-6. Demikian sabda Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia bagi kita sekalian yang melakukan firman-Nya dalam hidup keseharian. Haleluya. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa kecewa, sakit hati, atau sesak? Dada ini penuh dan tidak bisa lagi mengungkapkan. Saya yakin kita semua pernah mengalami demikian. Kepedihan hati, kesesakan, hilang harapan, kecewa. Apa yang kita lakukan? Pasti bermacam-macam. Kita bisa saja menangis, itu senjatanya. Bisa saja kita marah, kita mengungkapkan dengan kata-kata kasar, bahkan mungkin juga kita kemudian ada dalam hilang harapan, sudah putus asa. Tidak jarang orang-orang kadang-kadang menghindar, mendendam, bahkan sampai ada yang mengakhiri hidupnya karena tidak tahu bagaimana mengatasi masalah dalam hidupnya, bagaimana mencari jalan keluar dalam hidupnya. Bacaan kita belajar bagaimana Daud mengatasi kekecewaan dalam hidupnya. Ketika dia sebagai dikatakan penghibur bagi Saul, sebagai pahlawan bagi Saul dan bagi orang-orang Israel karena sudah mengalahkan Goliat. Tetapi nyatanya dia tidak diterima oleh Saul. Bahkan dia dikejar-kejar, diburu. Dia tidak bisa ada dalam ketenangan, padahal dia tidak melakukan kesalahan.
Tetapi oleh karena cemburu Saul mengejar-ngejar Daud. Dan pada pembacaan kita melihat dalam bagian prolognya ayat 1 menyebutkan latar belakang nyanyian Daud ini. Yaitu ketika dia pura-pura tidak waras. Coba bayangkan. Orang sekali berDaud, pahlawan yang pernah mengalahkan Goliat, pura-pura tidak waras. Untuk menghindari cemoohan. Untuk melindungi dirinya. Sampai segitunya kah jalan yang harus diambil Daud? Sampai tidak waras, berpura-pura tidak waras. Ya itulah yang harus diambil oleh Daud. Dia harus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Jadi dia harus berani kehilangan muka bahasanya. Harus berani menahan malu. Sementara dia pahlawan yang gagah perkasa. Sekarang dia harus pura-pura gila. Ini kan menahan malu yang luar biasa. Sehingga Raja Gad, siapa dia? Jadi begini, orang yang namanya Daud yang perkasa itu. Daud harus berani menahan malu dalam keadaan seperti ini. Bapak Ibu, kita belajar dalam perasaan yang tertekan. Daud mengajarkan kepada kita semua bagaimana menempatkan diri. Yaitu dikatakan di sana pada bagian-bagian ayat ini. Ketika dia berani mengambil sikap menahan malu. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Dia mengungkapkan isi hatinya yang gentar menghadapi masalah besar. Bagaimana dia tidak gentar? Yang dihadapi adalah Saul. Yang dihadapi adalah raja junjungannya, sementara dia sendiri tidak tahu kesalahannya di mana. Dengan menahan malu, dia ungkapkan, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Hanya orang yang rendah hati, memiliki kerendahan hati, bersedia ngalah, bersedia menakan jiwanya sedemikian rupa, dia yang akan melihat Tuhan, dikatakan di sana. Dia yang akan dapat bertemu dengan Tuhan ketika dia merendahkan hati. Bahkan di sini Daud tidak saja merendahkan hati, dia juga merendahkan dirinya sampai seperti orang gila. Daud mencari kelepasan dalam tekanan jiwanya, dalam tekanan permasalahannya, hanya pada Allah dengan cara merendahkan hati serendah-rendahnya. Dalam kegentaran, bahasa sekarang, dalam kegalauannya, dia merendahkan diri sedemikian rupa sampai seperti orang gila. Maka di situ dia bertemu dengan Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Dalam kerendahan hatinya, bahkan dalam kerendahan dirinya, Daud memberi resep. Kalau tertekan, menghadapkanlah, tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Tujukanlah pandanganmu kepada Tuhan. Kamu tidak akan malu tersipu-sipu. Kalau dia tetap melihat kepada Abimelek,
kepada Saul, kepada orang-orangnya Saul yang mengajar dia, pasti hatinya akan semakin sakit. Hatinya pasti akan semakin gentar. Tetapi Daud memberi resep, mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan dia tidak tersipu-sipu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saat ini beban hidup kita semakin berat. Ya. Siapapun kita tidak pandang bulu. Mau orang yang memiliki modal usaha sedemikian besar, pekerjaan tetap, memiliki kesehatan yang katakanlah tiap hari saya minum suplemen, tiap hari saya bisa kontrol dokter, tidak menjamin kegalauan hati kita. Tidak menjamin keresahan-keresahan hati kita menyingkir, menghilang. Setiap kita saat ini ada dalam tekanan-tekanan hidup. Tiap hari kita membaca berita duka. Tiap hari, tiap saat kita membaca, melihat di televisi bagaimana pandemi ini begitu merenggut bukan saja nyawa tetapi juga harapan-harapan orang-orang yang masih harus ada di dalam pergumulannya. Ya, saya terenyuh karena banyak sekali dalam yang saya pernah baca di artikel itu anak-anak yang menjadi yatim piatu. Orang-orang yang harus melepaskan kepergian orang-orang yang mereka kasihi tanpa sebuah kesiapan mental. Orang-orang yang harus memiliki beban-beban menghidupi keluarganya tetapi pekerjaan susah didapat. Karena saat ini pekerjaan yang dicari keterampilan-keterampilan. Tidak semua orang bisa melakukan. Tekanan hidup sedemikian kuat. Hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan menyandarkan hidupnya kepada Tuhan yang mampu bertahan di tengah-tengah kesulitan ini. Tidak saja sekedar percaya Tuhan tetapi menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Tema minggu ini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Menolong kita untuk meresapi kembali, memasukkan kembali kuasa kasih Allah, menyapa hati kita dalam tekanan hidup yang tidak bisa terkendali ini. Hanya Allah yang bisa mengendalikan. Tidak saja sekedar kita berucap, aku percaya kepada Tuhan menolong. Tapi kemudian kita melakukan sikap-sikap yang tidak percaya pada Tuhan, yaitu tetap mendendam, tetap khawatir. Ketika kita mengatakan bahwa aku melihat kuasa Tuhan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Sejatinya kita bisa melakukan seperti apa yang dilakukan Daud. Melepaskan keegoisan kita, mengarahkan pandangan kita kepada Dia. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Mari bersama-sama memasyurkan namanya. Karena Dia telah bertindak. Jadi pandangan kita bukan pada orang-orang sekeliling kita. Tetapi pandangan kita tertuju dan terarah kepada Tuhan. Menggumuli pergumulan kita bersama dengan Dia. Ketika kita ada dalam kelegaan karena kuasa Tuhan akan menolong kita untuk membawa pada relasi dengan sesama kita. Kalau kita sakit hati, tertekan, dan kita hanya mengatakan, aku percaya sama Tuhan, pasti menolong. Tanpa peresapan kata-kata itu, kita akan tetap menyimpan dendam dan sakit hati. Tetapi sebaliknya ketika kita mengatakan bahwa aku percaya kepada Tuhan dan menyandarkan semua perkaraku kepadanya,
maka kita pun akan melihat sesuatu yang baru dari orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, dari keadaan yang mengecewakan kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mari kita terus berusaha melihat setiap kebaikan Tuhan dalam diri kita, dalam kerendahan hati kita, dan kita terus-menerus mengarahkan pandangan padanya. Dia akan memeluk kita dan memberi kekuatan yang baru kepada kita. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mengerti akan hati kami, akan kehancuran hati kami, bahkan juga keterpurukan kami. Ajar kami untuk terus mengarahkan pandangan kami padamu, sehingga kami terus merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika kami tidak dipedulikan oleh sesama kami, ketika kami kecewa terhadap lingkungan dan keadaan sekitar kami, kami percaya Allah mengenal hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk setiap pribadi yang saat ini sedang ada di dalam kekalutannya, karena tekanan-tekanan hidup, karena sakit penyakit yang dialami, kala masalah demi masalah yang harus dihadapi, karena kegagalan dan kegagalan yang menjadi bagian harus mereka terima. Padamu Tuhan kami mengarahkan hati kami. Tolonglah kekasih-kekasih-Mu yang demikian. Yakinkan bahwa Allah terus bersama dengan mereka. Biarlah Roh-Mu mengarahkan mereka untuk mengenal cinta kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang terus bergumul dengan sakit mereka. Kami berdoa untuk Pak Theo dan Ibu Teni. Kami berdoa untuk Pak Heri. Kami mendoakan Ibu Kesia, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Toar, Bapak John Siahaya, Bapak Ari Lengkong. Kiranya Tuhan menopang mereka senantiasa. Juga jemaat Tuhan yang telah lanjut usia dalam segala keterbatasan fisik mereka. Biarlah Tuhan hadir melalui orang-orang di sekitar mereka untuk menopang dan hadir sebagai penolong bagi kekasih-kekasih-Mu yang telah renta ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kekasih-kekasih Tuhan yang harus menjalani perawatan. Mereka harus menjalani isolasi, mereka harus ada di dalam perawatan yang secara rutin harus mereka jalani. Kesabaran, ketekunan Tuhan tambahkan kepada mereka. Kami mendoakan ya Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka di minggu ini. Baik ulang tahun pernikahan maupun hari ulang tahun kelahiran. Kuasa sukacita dari Tuhan, Tuhan berikan dan Tuhan tambahkan. Kami berdoa bersama dengan Ibu Wahyu Trikora Iriani, Ibu Leni Haryati Purba, Saudari Roro Rianti Agustina Ginting, Bapak Edward Simpson Larumunde, Ibu Paulina Imam Sumekto Dendang, Bapak Yosef Agustinus Ferdinand Kasodu, Ibu Irene Johana Nelwan Sumendap. Sukacita Tuhan berikan kepada mereka dan Tuhan senantiasa memberi ketenangan dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka rindukan, Tuhan yang akan menyediakannya.
Kami mendoakan juga keluarga Tiartin Fatimah Manurung, keluarga Enrico Kalesaran, mendoakan Ibu Lincendun, keluarga Bapak Heru Cahyono, keluarga Kapten Yapi Tamarindang, keluarga Kapten Joyke Paulus Tamarindang. Setiap keluarga ini Tuhan mengenal dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhannya. Kuasa kasih-Mu dan hikmat-Mu menopang keluarga ini. Kami juga mendoakan bangsa kami. Pada tanggal 17 nanti bangsa kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76. Biarlah Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami. Bersyukur untuk sukacita yang kami rasakan sebagai bangsa Indonesia yang telah ada di dalam kemenangan dan juga dalam progres bagi pandemi ini. Meskipun di berbagai tempat ada banyak wilayah-wilayah yang masih menjalani PPKM, tetapi banyak juga wilayah-wilayah yang sudah melakukan vaksin dan berbenah diri, bersiap untuk ada di dalam tatanan yang baru. Tuhan memimpin para pemimpin kami, pengambil kebijakan di sana. Kuasa kasih Allah menopang mereka, hikmat dan kebenaran dari Tuhan menolong Bapak Presiden dan seluruh staf. Kami berdoa ya Tuhan untuk tenaga kesehatan maupun mereka yang bekerja di bidang non-medis, di rumah sakit, dalam keterbatasan mereka, Tuhan terus menambahkan kesehatan bagi mereka. Tuhan menolong setiap pribadi kami yang terus mencari berkat-berkat-Mu. Menolong anak-anak kami yang studi, anak-anak kami yang mencari pekerjaan tetap, keluarga-keluarga dengan pergumulannya. Dengan topangan Tuhan, kami mampu menjalani hari-hari hidup kami dalam perkenanan-Mu. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami ini Tuhan, dalam kuasa Kristus Yesus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan silahkan berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Rayakan hidupmu dengan terus bersaksi di tengah dunia ini dan nyatakan kasih Tuhan dalam seluruh hidupmu. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 425. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan takjamu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan takjamu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia
Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.